Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atila Kirana Ramadan. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dengan NIM 2121 11227. Baik, di sini saya akan kenapa saya buat video ini guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kaidah usuliyah. Saya akan menghafal 5 kaidah usuliyah gitu. Yang pertama ada ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Kayak dalilnya adalah dari surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab suci kepadamu dengan penuh kebenaran agar supaya kamu mengadili manusia dan apa yang telah ditentukan, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena kamu pro terhadap orang-orang yang berkhianat. Contoh penerapannya adalah ketika kita sholat di hutan. Misalkan kita sholat di hutan, namun kita nggak tahu nih kiblatnya kemana gitu. Terus kita beristihad aja bahwa misalkan kiblat itu arahnya ke sana. Sholat lah itu, misalkan sholat duhur ya. Saya sholat, nah kemudian datanglah waktu asar. Ketika kita mau untuk berdiri untuk sholat asar dengan menghadap kiblat yang sesuai dengan tadi yang kita sholat duhur, kemudian ada orang yang bilang bahwa Pak atau Mas, kiblat yang sebenarnya itu arahnya ke sana loh. Nah, sholat duhur yang telah kita kerjakan itu nggak wajib untuk kita qodho, maka kita lanjutin aja tuh sholat asar ya. Nah, sholat yang duhur yang tadi kiblat ya mungkin salah itu nggak wajib dulu karena itu berdasarkan ijtihad kita. Kemudian ada kaidah yang kedua, yaitu apabila berkumpul sesuatu yang haram atau apabila berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram, maka yang halalnya itu bakal kalah dengan yang haram, maka sifat itu menjadi haram. Dalilnya mengutip dari perkataan Imam Asy-Syafi'i dari kitabnya yaitu Al-Um, bahwasanya setiap yang haram kemudian bercampur dengan yang halal, maka itu nggak bisa. Contohnya adalah ketika kita makan di restoran Chinese food. Nah, di restoran itu ada notabene itu kebanyakan menu-menu yang haram, kayak contohnya olahan-olahan babi lah kayak gitu. Nah, dalam salah satu menu itu ada menu yang terbuat dari ayam. Nah, walaupun menunya itu ayam, karena dia sifatnya bercampur dengan yang haram, maka kita nggak boleh itu makan yang makan ayam itu, walaupun ayam itu halal, karena itu tadi hal yang halal ketika bercampur dengan yang haram, maka yang halal itu menjadi haram. Kemudian kaidah yang ketiga, apabila seseorang mendahulukan orang lain dalam hal ibadah, itu sifatnya makruh. Namun berbeda halnya kalau di luar dari ibadah, itu sifatnya disenangi. Dalilnya adalah saudara Ansor itu mendahulukan saudara muhajirinnya dan mengalahkan dirinya walaupun dirinya itu memerlukan. Kayak contohnya nih, banyak lah kayak di masyarakat gitu, itu bahwa anak yang belum haji itu mendahulukan orang tuanya untuk haji. Kalau kita lihat secara tekstual itu kelihatannya kayak ini bentuk tazim kita sama orang tua, bentuk
rasa hormat kita sama orang tua, bahwa kita mendahulukan orang tua kita untuk berhaji daripada diri kita sendiri. Padahal dalam konteks kaidah usuliyah ini, hal tersebut adalah sifatnya makruh. Nah, sama halnya ketika kita misalkan sholat di masjid gitu berjamaah, kan banyak tuh yang kayak misalkan udah kamu aja duluan yang saf pertama, saya belakangan, nggak apa-apa. Nah itu sifatnya juga makruh. Namun gimana nih jalan keluarnya kalau kayak gitu? Nah misalkan kayak yang tadi, yang anak mendahulukan orang tuanya haji, ya udah kalau emang uangnya cukup untuk memberangkatkan orang tuanya aja, ya udah diberangkatin aja umroh. Karena umroh itu kan kayak sifatnya lebih lemah daripada haji ya mah. Maka kalau umroh itu nggak apa-apa. Atau enggak misalkan ada rezeki lebih, mending atau kalau mau ingin bersabar ditabung dulu sampai uangnya cukup, baru anak dan orang tuanya itu haji bersama. Nah itu lebih baik. Kemudian dan di luar dari konteks ibadah ya, kayak misalkan kita naik bis itu mendahului orang yang keluar, nah itu baik. Atau contoh lainnya adalah ketika kita hanya punya sepotong roti, kemudian ada tetangga kita yang kelaparan, kita pun sama sebenarnya, tapi kita belum makan pagi aja nih misalkan, namun tetangga kita ini belum makan sama 1 hari full nih. Nah kemudian kita ngasih roti itu ke tetangga kita semuanya nih, kita mendahulukan tetangga kita walaupun kitanya sendiri butuh. Nah itu lebih disenangi. Itu kalau konteksnya di luar dari ibadah. Cuman kalau dalam hal ibadah, kalau kita mendahulukan orang lain itu termasuk dalam hal yang makruh. Kemudian kaidah yang keempat, tabi'u pengikut itu adalah mengikuti. Dalilnya adalah sungguhnya imam menjadi seorang pemimpin tak lain hanya untuk diikuti. Dan contoh kayak gini nih, kita misalkan beli sebidang tanah gitu, misalkan ya 1000 hektar atau berapa hektar pun gitu. Nah dalam tanah yang kita beli itu ada pohon buah apapun, kayak misal buah apapun lah, buah apel kayak misalkan, maka buah apel itu termasuk ke dalam hak milik kita karena dia itu tumbuh di atas tanah yang kita beli itu. Kemudian yang terakhir adalah tindakan seorang pemimpin itu harus sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Dalilnya nih, kedudukan seorang pemimpin dan rakyatnya itu layaknya seperti wali dan anak yatim. Contohnya adalah kalau presiden ngejual pulau untuk golongan tertentu itu dilarang. Namun berbeda halnya ketika presiden itu misalkan dia berhutang nih, tapi duitnya itu buat misalkan bangun infrastruktur, kayak misalkan kayak bangun sekolahan gratis untuk rakyat yang kurang mampu, membangun jalan untuk bagaimana mobil-mobil ini bisa, yang misalkan kayak di daerah-daerah pedalaman gitu yang mobil aja susah buat lintas itu. Nah itu diperbolehkan. Cuman kalau yang tadi kayak misalkan seorang pemimpin ngejual pulau untuk golongan tertentu itu dilarang. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dengan harapan bahwa video saya ini dapat membuat Bapak dosen puas dengan hasil kinerja saya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya yang fakir. Unzur mangkola wal tangzur mangkola. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.